Jadi kalau misalnya orang nih ribut-ribut soal Habib ya, pengkritik Habib yang paling penting itu Pram sebenarnya. Kalau menurut Mas Hairul Salim, apa yang perlu dikritisi dari karya maupun sikap politik Pramoedya Anantatur? Kalau menjadikan Pram sebagai salah satu benchmark karya penting di Indonesia, itu gimana menurut pendapat Mas Hairul Salim? Tidak semua karya Pram misalnya dari segi literer juga bagus kan. Misalnya orang mengatakan bahwa Pram itu agak hostile terhadap Islam. Barang siapa yang kehilangan air akan kehilangan darat. Banyak hal ya, tapi kok rasanya ini di dalam dunia perbukuan sebagai sebuah industri ya, bukan karya orang per orang ya, kok rasanya kita mandek ya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Lama saya tidak ketemu dengan tokoh penting satu ini. Seorang alim, ahli hisab. Ahli hisab ya. Wah, kok nggak ngerti ahli hisab ya? Ahli hisab. Ahli sunnah, ahli hisab. Ahlul bid'ah. Ahli kubur sebenarnya terakhir. Kalau ahlul bid'ah, ya juga ahli bid'ah, lawannya ahli sunnah berarti itu. dengan Tuan Guru Hairul Salim. Udah makin tua ya, bolehlah disebut Tuan Guru. Ya, itu di Jawa nggak apa-apa lah, tapi jangan di kampung saya sana. Kenapa Mas? Ya itu lebih sakral itu sebutannya itu. Ya kayak kiai lah kan, nanti ngurung wayahe kok. Ya Mas Hairul Salim, kalau di sini kalau orang Jawa kan mungkin juga udah disebut kiai. Mas Jotul udah disebut kiai. Wah, memang punya pesantren kan? Saya kan nggak punya. Kalau Tuan Guru di sana memang harus punya pesantren? Enggak harus kan? Enggak. Jadi memang beda ya. Kalau di sana kan kiai itu nggak mesti punya pesantren. Jadi, dan memang sebutan kiai kan juga sebutan baru ya. Di sana loh ya. Di sana tuh ada dua, kalau nggak mau alim, Tuan Guru. Gitu. Ini di sana maksudnya di kampung halamannya Mas? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ya. Karena lagi pula begini Pak Putut ya. Pesantren itu di sana nggak ada kepemilikan pribadi atau keluarga. Ya. Jadi dimiliki oleh komunitas. Komunitas. Jadi pesantren di sana sudah mengenal yayasan jauh sebelum ada tuntutan lembaga-lembaga sejenis membikin satu kelembagaan, entah bentuknya yayasan atau apalah gitu ya. Di sana sudah bikin sebenarnya. Oke. Karena untuk menyelesaikan masalah kepengurusan, kepemimpinan, pengelolaan antar mereka kan, nah dibikinlah itu gitu. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi atau keluarga. Nah, karena itu juga nggak ada institusi kiai tunggal di pesantren, nggak ada itu. Turunannya juga nggak ada Gus. Ya. Jadi kalau Tuan Guru belum tentu anaknya Tuan Guru. Belum tentu. Oke. Belum tentu. Belum tentu. Nggak. Sebenarnya keturunan di sana nggak terlalu ini. Tapi kalau aspirasi Islamnya Nahdlatul Ulama ya. Secara kultural, secara amal ibadah ya memang dekat ke dengan Nahdlatul Ulama ya, dengan NU. Itu. Mas kalau puasa kayak gini misalnya, apa kebiasaan atau tradisi di kampung halaman Anda? Ya biasa Mbak, sama aja buka puasa. Ada padusan nggak sebelumnya? Nggak ada, tidak ada. Padusan nggak ada. Nggak ada. Terus apa itu yang nyekar? Apa istilahnya? Nyekar, atau kalau di Jawa Barat munggahan misalnya ya, di Jawa Barat ya, itu nggak ada sih. Nggak ada. Berarti langsung puasa gitu, nggak pakai ritual. Kalau di Sumatera kan ada tuh kayak padusan tuh ada, cuma namanya mungkin beda-beda. Ya betul. Ya kan Mas? Ya. Kalau di Kalimantan Selatan nggak ada ya? Ya sependek saya tahu nggak ada. Jadi langsung. Sebenarnya kan mungkin dulu juga ada ya, tapi di reformasi lah gitu. Jadi di reformasi aspek-aspek itu gitu. Kok sebutan Tuan Guru itu mirip kayak di daerah NTB ya? Iya betul. Apa ada hubungan kultural dengan NTB?
Tidak ada sebenarnya. Oke. Tapi memang orang Banjar itu memiliki komunitas di Mataram gitu. Jadi di daerah Mataram itu apa yang namanya ya, kota tuanya lupa aku. Ada sana kayak kota tua di sana ya. Di sana ada komunitas Banjar memang. Kalau sampean sejak kecil gitu ya Mas, misalnya di pesantren gitu, itu kitab-kitab Tuan Guru siapa yang Al-Banjari itu juga diajarin? Diajarkan. Oke. Yang namanya Sabilal Muhtadin ya. Itu kitab fikih yang ditulis dalam Arab Melayu atau Arab Pegon, yang memang merumuskan fikih yang sifatnya lokal ya, dan dipakai terutama di daerah-daerah Melayu sampai ke Patani, sampai ke Filipina yang wilayah Muslim maksudnya, Sumatera gitu. Nah itu seperti itu memang, tapi juga diturunkan dari fikih-fikih Sunni gitu yang juga umumnya dipakai di Jawa gitu. Cuman dia dikontekstualisasi gitu. Misalnya ada satu atau dua contoh yang sering disebut ya. Misalnya kalau di fikih-fikih yang umum itu pelajaran tayamum banyak sekali karena problem ketiadaan air gitu. Nah di fikih ini relatif tidak ada karena Kalimantan Selatan kan nggak punya problem dengan air ya. Jadi mungkin Tuan Guru Syekh Hasan Al-Banjari merasa ini penting tapi tidak terlalu penting banget gitu loh. Karena lihat alamnya. Jadi tidak dibikin detail lah ya. Nggak bikin detail sampai jelmet kayak gitu panjang. Dua kolah gitu kalau di Jawa ya. Yang saya heran di Jawa kenapa detail ya? Nah itu aku nggak tahu ya. Mungkin kenapa, tapi di sana enggak. Yang kedua juga misalnya di sana kan ada adat pemantangan namanya. Jadi sebenarnya gonogini kalau di Jawa. Nah itu kan juga yang dipakai pemantangan itu gitu loh. Yang hukum lokal lah kira-kira gitu loh. Pemantangan itu apa? Matrilineal gitu atau? Justru lebih imbang sebenarnya. Jadi bagi dua gitu. Bagi dua gitu. Warisan juga bagi dua. Iya, suami istri itu. Yang gonogini kan kalau di dalam bahasa Jawa ya. Gonogini. Kalau gonogini kan perceraian. Nah. Kalau warisan dia matrilineal atau patrilineal? Ya patri sih, tapi pada umumnya dia mengikuti hukum lokal di sana gitu loh. Oke. Kalau kuliner Mas, apa yang dikangenin kalau di sana Mas? Kuliner itu ya ada itu, aku terhubung dengan TikTok di daerahku ya karena banyak sekali makanan lokal itu yang mungkin nggak terlalu dikenal juga di sini gitu. Ya yang umum pasti namanya ini ya nasi kuning Banjar gitu. Yang di sini ada tuh. Tapi bedanya ada satu, cabenya itu kita pakai cabai keriting yang kering itu loh. Nah, ini terhubung dengan NTB tadi karena banyak produknya dari NTB yang dibawa. Jadi cabai kering, aku lupa nama daerahnya di Mataram ini apa ya. Disebut dengan nama daerah itu. Ini cabai dari daerah sana gitu. Nah, itu yang membedakan sambal merahnya. Cuman itu aja. Terus yang kedua kan pasti ikannya ikan gabus ya, haruan. Nah, itu. Ikan patin enggak ya? Patin dimasak yang lain. Ya, di sana ada namanya terutama di daerah dekat saya ya, di Hulu namanya kan. Banjar itu ada dua. Di Kuala. Jadi Kuala tuh di hilir, jadi lebih dekat ke Laut Jawa. Di Hulu itu di pedalaman. Anda yang di pedalaman? Saya di pedalaman. Nah, sana ada namanya gangan paliat gitu. Ini memang kental sekali kuah kuning kelapanya, santan. Tapi memang ikannya itu kalau nggak patin itu ikan setempat ya. Saya lupa nama ikannya apa. Ikan baung. Nah, ikan baung tahu. Ikan baung itu mirip manyung. Mirip manyung ya. Iya. Nah, jadi atau udang.
Nah itu memang yang menurut aku agak susah itu diambil di sini karena bahan-bahannya sangat lokal sekali. Apa itu maksudnya sangat lokal? Ya misalnya kayak ikannya itu ya baung misalnya gitu. Ikan patin sana emang beda sih sama sini ya? Sangat beda sekali. Karena patin sini kan patin ternak ya. Iya toh. Kan dulu di dekat rumahku kan sempat ada resto yang agak gede tuh Mas, yang aku bilang itu. Aku pernah ke sana. Iya, dia bedain tuh harganya 2 kali lipatnya. Misalnya patin yang diambil dari Kalimantan kan itu beda harganya gitu. Beda harganya. Dibawa dari sana. Tapi sana. Kalau ikan itu kan memang kalau dibawa juga pasti nggak segar kan. Nah yang aku nggak tahu itu apakah dibawanya itu dalam bentuk frozen atau kan sekarang udah banyak teknologi yang dia bisa hidup gitu kan. Kayak kakap kan rata-rata dibawa hidup gitu. Ya. Nah itu dia. Oke. Mas gini. Kan kita sudah 1 abad nih. Kemarin kan memperingati Pramudia Anantatur, ya kan? Saya di thread itu melihat Anda, merayakan Pramudia itu boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kehilangan sikap kritis kepadanya. Wah, kira-kira apa nih Mas? Kan seharusnya itu bukan hanya ke Pram sebenarnya, ke siapapun lah ya. Oke. Namanya merayakan itu kan seperti itu gitu. Ya, tapi saya setuju kenapa merayakan itu semua hanya puja-puji. Iya. Ya kan, yang dirayakan itu justru karena tokoh, ya otentik sebagai seorang manusia tentu bisa dilihat dari kecenderungan-kecenderungan lain yang mungkin bisa kita kritisi gitu. Iya. Kalau menurut Mas Hairul Salim, apa yang perlu dikritisi dari karya maupun sikap politik Pramudia Anantatur? Kebetulan kan saya beruntung mungkin membaca hampir seluruh karya Pram ya. Artinya begini, tidak semua karya Pram misalnya dari segi literer juga bagus kan. Misalnya tentu saja kalau tetralogi itu bagus sekali gitu. Sehingga dulu saya pernah baca ada orang yang kehilangan semangat menulis lagi karena membaca karya tetralogi itu. Karena dia berpikir bahwa aku nggak akan bisa mencapai kayak gini. Benchmarknya Pram. Iya, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi dia bilang saya hampir berhenti 5 tahun menulis karena membaca tetralogi gitu. Kan gitu ya. Tapi sebenarnya karya Pram yang lain kan juga tidak banyak yang tidak terlalu menarik gitu ya. Misalnya kalau Anda yang nggak menarik apa Mas? Saya akan menyebut juga nih. Saya peristiwa di Banten Selatan aku nggak terlalu suka misalnya gitu. Setuju. Larasati kalau saya Larasati itu capek sekali ya bacanya gitu ya. Yang lain lagi korupsi itu separuhnya oke, tapi habis itu juga capek juga kan bacanya. Korupsi. Itu yang non fiksi ya? Ya enggak, korupsi itu juga fiksi, novel juga. Nah itu beberapa. Nah kalau misalnya orang mengatakan bahwa sebenarnya orang nggak berhak mengatakan terbaik itu karya Pram, dalam arti begini, memang kamu baca karya yang lain nggak, gitu loh. Kan sebenarnya mengatakan terbaik itu harus berdasarkan perbandingan kan gitu. Lalu karya Pram mana yang menurut kamu terbaik? Itu juga berarti mengandaikan dia baca karya Pram yang lain kan? Betul. Nah ini kan belum tentu enggak gitu. Belum tentu kan. Jadi pokoknya menurut saya karya Pram itu baik. Tapi di sini hal yang paling penting adalah bahwa Pram itu mendorong banyak anak muda untuk membaca karya sastra ya. Yang motifnya belum tentu literer, bisa saja politis kan. Itu sumbangan penting Pram lah ya gitu. Tapi kalau kita lupa aspek-aspek yang lain dalam arti meletakkan Pram di dalam kerangka kebudayaan yang lebih luas, itu nanti kita hanya puja-puji gitu loh yang saya maksudkan waktu itu gitu. Tapi saya setuju sih, kenapa seorang tokoh dibicarakan hanya melulu puja-puji. Seharusnya justru sekarang ada satu institusi misalnya yang berani untuk membuat entah itu sayembara, entah itu apa, misalnya kritik atas karya-karya Pram misalnya, atau pandangan politik Pram misalnya. Kan itu makin memperkaya sosok seorang ya. Iya. Gitu loh. Nah misalnya begini ya, ini di luar sastra. Pram saya kira punya, karena pengaruhnya waktu itu, punya peluang yang besar menjadi juru bicara rekonsiliasi waktu itu loh. Dalam konteks itu. Tapi menurut aku
dia tidak memanfaatkan itu gitu. Ini setelah reformasi. Setelah reformasi, ketika misalnya zaman Gus Dur jadi presiden, misalnya gitu ya, dia punya peluang kan untuk menjadi juru bicaranya karena pengaruhnya di Indonesia maupun pengaruhnya di internasional kan gitu. Tapi menurut aku dia tidak memanfaatkan ini dengan baik gitu ya. Tapi memang mungkin itu bukan peran Pram yang akan yang bisa dia ambil karena dia tidak dalam posisi seperti itu. Itu misal ya. Ya, kenapa dia nggak mendorong seperti tokoh-tokoh lain ya, yang jadi korban juga untuk kemudian melakukan gerakan rekonsiliasi kan? Tapi mungkin ini dugaan kuat saya. Pram sudah terlanjur kecewa entah pada rezim ini, entah pada kenyataan hidupnya gitu. Iya betul. Memang, jadi seolah-olah dia sudah memandang ya dunia di luar sana itu adalah dunia di luar sana yang tidak bisa dia kontrol gitu, yang dalam tanda kutip traumatis, dan dia punya dunianya sendiri gitu, yang sedang waktu itu ya beliau nikmati gitu. Betul. Nah itu kan juga hal yang inilah ya, tapi itulah Pram kan sebenarnya gitu ya. Nah yang sebenarnya kalau kita baca Pram itu itu segala macam ya, biografi hidupnya segala macam, ada banyak hal yang paradoks dari seorang Pram itu. Tentu saja. Ya itu yang mungkin ini penting untuk melihat Pram di situ sebenarnya. Nah, tapi kritik itu sama sekali tidak mengurangi kebesaran Pram loh ya, justru. Oh iya. Dan ya nggak ada masalah kan? Iya, maksudku justru disitulah letak satu tokoh gitu dengan kekayaan dimensinya, ya, dengan beragam hal yang kita mungkin nggak paham atau paradoks, ya seperti kita lah, paradoks manusia gitu, iya kan? Nah, sekarang begini Mas, kalau kemudian tadi balik ke walaupun itu sepintas kayak bercanda ya teman Anda itu, tapi kalau menjadikan Pram sebagai salah satu benchmark karya penting di Indonesia itu gimana menurut pendapat Mas Hairul Salim? Saya kira proses sejarah ya, proses kebudayaan itu nggak akan pernah berhenti, harusnya begitu. Pasti ada suatu saat yang akan melampaui. Entah kapan gitu. Nah, proses kebudayaan itu kan proses yang sifatnya harusnya kreatif gitu ya. Kalau dijadikan berhenti itu berhenti namanya kebudayaan itu. Dalam konteks ini kebudayaan sastra misalnya ya, pencapaian di dalam sastra gitu. Bahwa tetralogi itu memang luar biasa, puncak gitu, tapi tidak boleh berhenti di situ gitu. Di situ pentingnya kritik sebenarnya. Karena di landasan itu sebenarnya kreativitas kan bisa dikembangkan gitu. Nah itu aja saya kira karya-karya terbaru kan juga bagus-bagus gitu. Yang mungkin kritik tidak terhadap Pram ya, yang berbahaya itu sebenarnya para pemujanya, karena dengan pemujaan itu dia melupakan hal-hal yang di luar itu. Misalnya karya-karya terbaru, karya-karya yang semasa dengan Pram yang sebenarnya ada 1-2 yang bagus gitu, yang memang juga oke gitu ya. Nah kalau yang terjadi itu pokoknya selesai dengan membaca Pram misalnya, ya itu sudah masalah bagi saya dari segi kebudayaan. Gitu. Nah, seorang pembaca itu kan biasanya tidak bisa dilepaskan dari konteks individu ya, termasuk preferensi-preferensi baik itu ideologi, pengalaman hidup dan lain sebagainya. Kalau untuk Mas Hairul Salim yang berlatar belakang Nahdien, intelektual, berasal dari Kalimantan Selatan, karya siapa yang sebetulnya paling menggigit gitu dari pengalaman membaca buku atau karya-karya para sastrawan Indonesia, Mas? Sebenarnya saya bacaan waktu kecil tuh lebih dekat dengan para pengarang dari Sumatera ya. Oh. Gitu. Jadi para pengarang-pengarang Minangkabau misalnya seperti itu. Iya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena sebenarnya Banjar itu juga secara kultural dekat dengan Jawa, tapi di periode mungkin 50 atau 100 tahun belakangan mungkin lebih dekat dengan Sumatera karena perantauannya kan ke Sumatera biasanya. Gitu. Nah, tapi
di tempat saya itu Putut itu menarik karena banyak sekali penyair tapi hampir tidak ada novelis. Oh iya. Iya. Kalau Kori Rayon Lampan itu dari mana? Itu Kalimantan Timur. Kaltim ya. Dayak itu kan. Oke. Bukan Kalsel ya. Sorry Mas, kalau boleh disebut selain Tuan Guru Hairul Salim dari sana itu siapa? Yang sekarang atau yang dulu dong? Yang dulu itu kan ada banyak itu ya. Saya kebetulan membaca karya-karya sastra di tahun 50-an, 60-an. Itu banyak sekali pengarang-pengarang atau dari Banjar. Dari Banjar itu. Bisa disebut Mas 1-2 gitu. Nah, yang paling bagus saya kira di antaranya ada namanya Ajamuddin Tifani. Nah, saya nggak tahu teman-teman. Mohon maaf. Iya, itu saya kira bagus banget ya. Kemudian ada banyak penyair Hijaz Yamani. Oh, itu berarti kategorinya penyair ya? Penyair, tapi nggak ada novelis. Berarti cerpenis itu pertama juga ada ya? Nggak, ada cerpenis. Kalau cerpenis ada di sana, tapi tidak banyak. Nah, saya kira itu mungkin karena pengaruh syair ya, jadi lebih banyak penyair dalam arti penulis puisi gitu. Iya. Saya nggak tahu, kayaknya di Sulawesi Selatan juga dulu awal-awal dulu ya, tapi ya. Kayaknya nggak banyak yang jadi novelis. Kalau sekarang banyak novelis dari sana kan, hebat-hebat gitu. Tapi mungkin tahun 90-an, tahun 80-an rata-rata penyair ya. Iya. Ya, rata-rata penyair. Iya, di Sulawesi juga begitu. Kalau nggak salah ya teman-teman ya. Setahu saya kecenderungannya kalau kita sebut novelis itu kalau bukan orang Sumatera, kebanyakan orang Jawa. Iya. Gitu. Saya juga termasuk pembaca buku-buku dari para sastrawan Sumatera. Kenapa saya ingat tuh? Karena ada sering disebut cempedak. Haning Jora no Mas. Iya betul. Aku sampai nanya ibuku nggak tahu. Itu namanya tiwadak itu. Kalau di Kalimantan Selatan dan kulitnya itu juga diolah, dibikin banyak olahan makanan. Kulitnya itu loh, kulit cempedak itu. Cempedak ya. Jadi ada banyak atau ini ya barang-barang atau sebutan-sebutan yang waktu kecil itu nggak ada karena ya itu identik dengan Sumatera. Mungkin ada tapi entah di Jawa mana gitu ya. Gitu Cempedak mungkin juga ada di Jawa tapi di dalam ya kan istrinya Mas Hairul Salim itu tapi kan pada periode tertentu kan memang pengarang Sumatera kan memang menguasai ini, betul. Ini sampai ada satu cerita misalnya. Siapa itu ya tokoh pers yang namanya nama Jawa itu loh, aku lupa namanya. Adinegoro. Adinegoro. Kita mengira Adinegoro itu kan orang Jawa karena namanya Adinegoro gitu. Nah, Adinegoro itu sebenarnya masih saudara dengan Pak Muhammad Yamin lah ya, dekat, mungkin saudara sepupu atau apa. Dia orang Sumatera. Jadi Adinegoro itu namanya dipilih, Adinegoro itu ingin menunjukkan agar para penulis dalam bahasa Indonesia ini jangan hanya orang Sumatera aja, harus ada juga orang Jawa menulis dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu pakai namamu Adinegoro, nanti orang mengira kamu ini orang Jawa Indonesia. Benar itu di dalam biografi Adinegoro itu. Jadi ada dua, satunya saya lupa. Oh berarti itu ini ya pseudonym ya? Iya pseudonym itu. Nama ini untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya ditulis orang Sumatera loh, juga ada orang Jawa loh yang nulis namanya Adinegoro gitu. Dan itu benar-benar sampai tahun ketika awal-awal saya mengenal nama Adinegoro, saya mengira orang Jawa beneran dia gitu loh. Loh, ternyata orang Sumatera tuh kok bisa Adinegoro ya namanya. Ternyata dia menceritakan di situ, saya lupa siapa yang menyuruh dia. Jadi dia ketika ini namamu saya ganti ya Adinegoro. Kenapa Pak? Biar nanti orang mengira bahasa Indonesia itu bukan hanya orang Sumatera tapi juga ada orang Jawa gitu loh. Oke. Jadi menarik kan itu kan dari segi itu. Nah, Mas Hairul Salim kan juga berkecimpung dalam dunia perbukuan ya. Tahu dunia kan sejak ada Elkis,
menekuni dunia penerbitan sampai sekarang punya penerbit Gading gitu ya. Gak ada Gading yang kalau ada kesalahan kan gampang jawabnya itu kan. Mas ini kalau ada salah ya nggak apa-apa karena ini Gading, nggak ada Gading yang nggak tak retak gitu. Asal yang penting pemahamannya tidak mengubah pemahaman, nggak usah dipersoalkan lah itu loh. Nah kalau aku renungkan ya Mas, di bidang-bidang yang lain tampaknya kita bolehlah berbangga ya. Karena Anda kan juga seorang antropolog, peneliti budaya di banyak bidang gitu ya. Di film, ya, di musik gitu. Banyak hal ya. Tapi kok rasanya ini di dalam dunia perbukuan, ini sebagai sebuah industri ya, bukan karya orang per orang ya. Kok rasanya kita mandek ya? Buku ya kayaknya terbit ya yang disebut, malah sekarang makin menurun tuh ya. Dulu yang disebut bestseller misalnya kalau sudah cetak ulang di atas 10.000. Sekarang dicetak 1.003 kali aja udah dibilangnya bestseller gitu. Kan apa sih sebetulnya yang terjadi ini Mas? Mas Chairul Salim mendapati hal yang sama nggak? Iya memang ada kesan itu. Muncul lah ya bahwa memang kita mengalami degradasi di dalam tradisi buku gitu. Tapi di dalam perkembangan yang terbaru ini saya kira juga menarik. Memang terbitan ini ya, terutama penerbit G itu banyak sekali menerbitkan buku yang cetaknya sampai 20-an sudah. Ya. Penerbit apa? G ya, J di Jakarta ini artinya kan ini bagus juga gitu ya. Memang di dalam kebudayaan itu pasti ada yang dominan ada yang enggak gitu loh. Yang jadi industri juga banyak loh, besar loh terbitannya gitu. Dan Gramedia misalnya bikin toko buku yang Makarya itu bikinan teman kita juga itu sebenarnya kan ingin mengadopsi konsep-konsep yang indie gitu yang di mana-mana gitu lah. Nah, itu artinya ada hal yang menarik yang dilihat oleh pemilik kapital besar gitu lah ya. Bahwa orang juga senang berkunjung ke buku itu karena membeli buku, membaca itu menjadi lifestyle gitu ya, yang eksklusif gitu. Ya. Yang nggak pasaran gitu. Ini menarik karena menjadi lifestyle yang eksklusif sekarang membaca buku gitu, mengomentari buku. Gitu. Nah itu paradoks kan. Harusnya buku kan makin masyarakat. Ini kenapa kok dipandangnya jadi makin eksklusif? Ya karena dia memang tidak berhasil untuk menjadi massal gitu. Nggak berhasil jadi massal gitu. Ini paradoksnya banyak sekali. Misalnya orang membaca itu kan juga karena karena pengaruh orang ya, artinya kamu baca ini ikut kan, dia tidak bisa menentukan bacaannya sendiri gitu. Dalam hal ini kan buku kayak produk makanan sebenarnya. Mas Pak Putut situ bikin status begini, akhirnya orang kesana gitu. Iya toh. Nah kayak gitu juga buku sebenarnya gitu, yang terjadi itu. Gitu. Nah tapi dia kayak piramid, makin eksklusif itu makin orang yang makin eksklusif itu adalah orang yang bisa menentukan bacaannya sendiri dan memberi komentar. Jadi kalau buku jelek dia bisa bikin komentar bagus, bagus nih buku ini, orang beli lagi gitu loh buku itu gitu loh. Jadi buku tuh makin pop di sisi yang lain dalam hal itu gitu. Makin populer gitu. Tapi di sisi yang lain kan ya itu tadi paradoksnya gitu. Dia makin eksklusif. Iya. Gitu. Mungkin kayak ini ya, kalau di lagu-lagu itu kayak piringan hitam juga ya. Ya, di satu sisi ada Spotify, tapi di sisi yang lain orang juga pengen mengoleksi piringan hitamnya gitu. Atau gimana tuh? Ya seperti itu buku juga. Coba kita lihat toko-toko buku itu kan di berbagai tempat itu kan menarik kata orang kalau kita bilang hidup dari mana ya? Stamina-nya dari mana ya, daya tahannya dari mana gitu. Tapi nyatanya hidup gitu loh. Orang menulis juga banyak gitu. Ya, itu. Oke. Ya memang sebagai industri saya kira memang nggak ini ya. Misalnya dulu LKIS itu kami pernah punya staf mungkin hampir sampai
18-an orang waktu itu. Di saat itu ya. Iya, nah sekarang kan saya hanya punya 3-4 orang, itu pun ngos-ngosan saya bayar tiap bulan kan. Bayar mereka ini. Waduh, ini gimana ini gitu. Tapi dulu LKIS ya Mas, LKIS itu sebagai sebuah bisnis penerbitan kan hanya salah satu lininya kan. Itu sebenarnya menguntungkan memang. Sangat menguntungkan. Oke. Ya mungkin teman-teman yang di era 90-an awal ya udah terkontaminasi bacaan mungkin nggak akan bisa lah melupakan LKIS itu. Ya. Bisa beli tanah gitu kan. Berarti kan menguntungkan kan itu kan. Oh gitu ya. Tanahnya berarti masih dong sampai sekarang. Ada masih di Jalan Kaliurang itu. Kami bingung malah ini tanah digunakan untuk apa ya gitu lah. Serius punya itu. Ya, saya ini pinjemin ke saya aja. Iya itu kalau mau kemarin bisa, itu sebenarnya lebih luas dari inilah sebenarnya. Orang ngomong kok. Tapi agak jauh sih, agak jauh. Nah, apa bedanya mengelola LKIS zaman dulu? Kan Anda yang juga salah satu inisiator dan pentolan di situ, dan mengelola penerbitan seperti Gading sekarang. Kalau dulu kan sebenarnya masih analog lah ya. Jadi pemasaran juga mencetak buku itu kan juga masih eksklusif. Nggak seperti sekarang gitu. Dulu kalau orang ya kayak penulis lah, orang nulis di media cetak kan sampai 10 hari sampai 15 hari orang masih ingat. Ya. Sampai sebulan pun ada orang yang masih ingat. Masih ingat. Mas, aku ingin mau coba tulisanmu apa ya gini. Karena bahkan untuk mendapatkan kritik, misalnya ada satu karya kita kemudian dikritik, mungkin butuh waktu 2 atau 3 minggu untuk mendapatkan respons kan? Betul. Artinya orang masih ingat. Sekarang kalau kita nulis hari ini, kita ketemu teman, nggak ada dia jinggung-jinggung. Ini kita berpikir, ini lihat tulisanku nggak sih tadi pagi? Kalau kita bilang, kamu baca tulisanku nggak tadi? Kan malu gitu bilang. Kalau dulu sampai 2 minggu, wah baca tulisanmu kemarin. Nah, 2 minggu loh masih ingat atau 3 minggu kan begitu ya. Nah menerbitkan buku juga mahal kan biayanya waktu itu. Dan kita menerbitkan kan waktu itu minimal 5.000 kan. Karena persyaratan di Gramedia misalnya atau di berbagai toko. Dulu kan masih ada toko buku agung ya. Ya distributor itu kan minta. Misalnya dia minta 1.000 gitu. Dan dia sudah ngasih tahu. Kalian nggak boleh lo jual di sini karena itu pasar kami kan gitu. Nah itu jadi rata-rata minimal kami 5.000 tuh mencetak, 7.000 sampai 8.000 mencetak, karena makin tinggi makin murah gitu. Iya harga satuannya jadi lebih murah. Iya. Nah kalau sekarang kan nggak seperti itu. Jadi pertama memang mencetak buku tidak lagi mewah seperti dulu. Bahkan kita bisa mencetak 1 buku aja kan bisa sekarang gitu ya. Makanya saya baru-baru ini kan mau nerbitin buku saya lagi itu. Ada teman ngomong di WA, wow diterbitkan ditulis dewe. Di toko dewe. Aku ngomong, wah dan itu saya ngomong gitu teman-teman. Ditulis dewe, diterbitkan dewe jadi nah gitu. Diwaca kanca-kancane dhewe. Di tuku dhewe jadi ya. Ya ora apa-apa to ngono ya. Wong erane ngono lho. Kan ngono ta. Maaf Mas. Ora, maksudnya erae ya ngono kuwi gitu loh. Biasa kita kalau di salah satu grup WA itu nyanyian itu. Nah, suwe-suwe Mas Heru Salim ini kayak Gunawan Muhammad barang yang semuanya nyeket. Yang lama-lama pameran tunggal ini. Nah, kok Pak Gunawan Muhammad tukul Agus Nur loh. Pak Agus Nur kok tukul Mas Heru Salim nih. Wah, repot. Itu kan katanya melukis itu healing sebenarnya. Oh no. Misalnya maksudnya healing itu bukan berarti sakit. Misalnya ini kok duit banyak mau dikemanakan, ya kan pusing toh. Ya udah healing. Saya itu kan punya tradisi yang lebih banyak kesulitan uang itu eksis.
Tapi kalau banyak uang saya bingung. Nah, itulah. Jadi healing tuh bikinlah sketsa-sketsa itu. Jadi oh no, alasan. Terus tiba-tiba enggak ada buku terus terima kasih ya memakai ilustrasi saya. Ambel. iya. Terus saya nulis cerpen dhewe. Ilustrasinya sendiri, Iya. sampulnya sendiri. Memang urutan menjadi budayawan di Indonesia itu unik ya. Penulis misalnya. Kalau penulis nanti lalu bisa melukis gitu. Atau pemusik nanti bisa menulis gitu. Kan gitu urutannya. Urutan berikutnya bikin kafe kan gitu kan. Iya toh, bikin kafe gitu kan. Anda udah punya semua. Ya. Penerbit udah, penulis macam-macam. Sekarang mulai melukis. Kafe punya. Kafenya sudah bubar. Kafe masih kan? Sudah enggak? Ya karena tempatnya diambil orang kan. Masa? Sudah. Ya nanti kita cerita di luar sini. Nah, itu juga kafenya lagi bikin pertama lumayan laris gitu, banyak yang datang. Tiba-tiba berdiri di sekitar situ kafe kayak jamur di musim hujan kan gitu. Nah, kan di daerah-daerah situ loh ya, banyak sekali gitu. Teman kita tuh ada yang berternak kafe. Aku melu-melu. Ini kok nggak bosan-bosan ya bikin kafe gitu. Iya. Mas Yerusalem bikin kafe satu aja ngos-ngosan. Kok ini tiba-tiba 7, 8, 9. Iya. Ya, memang manusia ini luar biasa. Terus tadi Pak Gunawan Muhammad itu uripe penak tenang ya? Itu ya. Itu temen yang ikut dia aja enak. Aku itu menandai orang-orang yang entah kenapa kalau nyegur di satu tempat itu selalu sukses. Contoh yang saya ketahui ya, Pak Bondan Winarno. Almarhum Bondan Winarno ini ketika aktif di Pramuka sampai ke Warnas. Ya kan? Berarti sama situ ya aktivis Pramuka ya. Kan saya cuma anak kecil. Kalau beliau kan udah tingkatannya pembina kan. Terus menjadi wartawan hebat tulisan-tulisannya. Menjadi penulis esai rasanya termasuk penulis terbaik. Bagus dia. Itu. Dia Terutama kiat ekonominya tuh kiat bagus ekonomi sekali. itu. Ya. Menurutku itu esai ekonomi pertama yang untuk orang yang tidak tahu ekonomi sepertiku waktu muda ya. Itu sangat mudah Dan mungkin dipahami. belum ada sampai sekarang penulis esai ekonomi yang sebaik Bondan. Menurutku loh sekarang dengan apalagi dengan intensitas yang yang ajek ya. Ya ajek gitu. Betul. Ya, betul juga sih. Itu. Terus ketika menulis kuliner bagus. Ya. Ketika beliau bikin acara kuliner mungkin termasuk pelopor di Indonesia sebelum banyak sekali acara kuliner gitu ya. Betul. Kayaknya semua yang dipegang itu jadi gitu. Ya. Ada orang Deddy Corbuzier. Menurut saya dia hebat. Ya. Pesulap. Bahkan tidak hebatnya pun dia tuh hebat. Loh iya kan bener kan? Iya. Jadi mohon maaf. Jadi pesulap dia hebat. Kan aku orang yang pernah mendatangkan pertama kali Deddy Corbuzier di Jogja. Sebagai pegawai sebuah perusahaan IO ya waktu itu. Terus sebagai host hebat. Ya. Dia mendirikan podcast, YouTube podcast gitu ya. Menurutku termasuk benchmark lah, pelopor sehingga banyak sekali YouTubers yang pakai kayak gini ya, dialog gitu. Dia mempelopori gerakan misalnya intermittent fasting. Dulu pernah ada bukunya itu. Iya. Aku lupa lah. itulah. Iya, pokoknya intermittent. Aku punya tuh bukunya dan ya pengen tahu apa sih ini gitu. Jadi terus misalnya lagi siapa? Sujiwo Tejo, Mbah Tejo. Mbah Tejo itu rasanya juga pegang apa saja jadi. Iya kan? Wartawan jadi. Teatrawan dulu ada apa itu Karmawi Bangga atau apa itu ya. Ya itu jadi.
Terus sebagai budayawan jadi, dalang jadi, pelukis sarung jadi. Kok jadi Pak Gunawan Muhammad gitu juga? Kata temennya yang ini, novelnya ayo loh. Oh gitu, bos. Entek. Ini novel yang dimaksud yang barusan terbit Manurung ya? Iya, manurungkan niatnya. Manurung di Senjari. Dia jadi wartawan, mendirikan Tempo, kemudian jadi essayist mungkin yang tidak terkalahkan ya dari jumlah esainya ya. Oh iya. Mungkin yang harus diadu dengan Cak Nun gitu. Kalau mau banyak-banyakan menulis esai itu saya kira dua orang ini mesti diadu banyaknya ya. Saya kira kalau ya nggak akan kita ketahui siapa yang menang itu dua orang itu. Terus sebagai esais siapa yang nggak mencoba meniru Gunawan Muhammad Mas di saat itu ya. Semua orang pasti ingin bergaya menulis catatan pinggir ya di tahun-tahun 80 sampai 90. Sekarang saya kira juga masih banyak ya style menulis kayak gitu. Bukannya sekarang ala mojok yang disukai. Iya. Itu namanya midas ya di midas, dalam apa. Jadi midas tuh orang yang menyentuh apapun jadi emas. Jadi midas lah, orang-orang yang tradisinya midas kayak gitu. Sekarang bikin lukisan, kemarin aku dengar tahun 2024 beliau pameran tuh 6 kali loh Mas. Iya. Gila 6 kali, laris lagi lukisannya. Terus piye? Entah dia njuk apa ya Mas ya. Ayo ngopi kopi ya Mas. Ya, tapi ada selalu orang-orang kayak gitu yang kadang-kadang takjub juga. Saya jujur aja takjub juga. Sementara ada orang yang ya mungkin kayak aku lah. Iso nih mau nulis dia rapate iso. Jadi ada orang yang nulis kayak GM, dia bisa nulis novel juga. Saya baca novelnya. Oh, isinya bagus. Novelnya juga bagus ya. Tidak bagus sekali, bagus lah ya, tapi setidaknya ini gayanya itu lain dari novelis yang lain, ya kan? Betul. Membawa kesegaran baru gitu. Iya, betul. Dan itu kan luar biasa ya di usia kayak. Makanya saya membuat status di thread juga begitu. Novel ditulis seorang kakek tua. Loh ini serius kan? Bener kan? Iya, betul. Ini ada orang yang kabar menulis novelnya udah 15 tahun gak jadi-jadi kan? Banyak kan yang begitu. Oh ya. Banyak. Almarhum Nirwan Ahmad Tarsuka kan pernah di Bentara. Menulis bagus banget. Saya ingat tuh di akhirnya keterangan tulisan tuh sebuah novel yang belum sudah. Ya kan? Ya, bukan hanya dia, ada beberapa orang sebenarnya. Banyak. Mas Ulil juga. Iya, Mas Ulil Absar Abdallah. Itu juga aku ingat di Kalam itu. Di Kalam. Kitab Kawin Mawin judulnya. Kitab Kawin Mawin. Itu kan bagus banget. Bagus banget. Petikan sebuah novel. Petikan novelnya. Novelnya ngerti saya. Iya. Nah, karena itu dalam hal itu kan memang kita harus apresiasi ya. GM bisa menulis di usia kayak gitu loh. Luar biasa. Itu ya. Nah, kadang-kadang memang sinisme terhadap GM ini membuat orang juga lupa bagaimana kita harus cemburu dengan kemampuannya yang seperti itu gitu ya. Saya dari dulu cemburu sebagai seorang penulis ya. Tapi kan maksud saya banyak orang mengabaikan hal itu gitu loh. Ya karena tidak bisa memilah antara kecenderungan politik mungkin dengan apresiasi di dalam karya. Itu kecenderungan yang menurut saya tidak adil ya. Sejak zaman Pram bahkan orang yang nggak suka Pram dulu gitu ya. Itu kan juga begitu. Ya pokoknya Pram harus dihalang-halangi tapi lupa bahwa karya Pram itu hebat. Sama dengan yang terjadi di Gunawan Muhammad saya kira. Yeah. Kalau orang tidak menghargai misalnya Aswaradana, buku kumpulan puisinya, saya kira perlu dipertanyakan juga itu. Iya kan? Orang tidak menghargai berapa tuh sekarang berapa belas jilid dari 18 jilid, bayangin 18 jilid dari catatan pinggir. Catatan pinggir itu lebih tua dari usia saya. Iya. Gitu. Dan beliau konsisten
Memang pernah ya sih menulis yang dulu zaman Tempo masih sebulan sekali, tapi hampir keseluruhan sejarah Tempo itu kan seminggu sekali dan bukan tulisan yang ecek-ecek. Dalam satu tulisan itu mungkin diperlukan sekian banyak referensi gitu. Itu kan mengagumkan dari sisi itu saja. Dari sisi stilistika, saya kira saya belum menemukan sebelum Gunawan Muhammad siapa yang menulis model permenungan yang tidak pernah bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan, dimulai dari keraguan-raguan, tapi ditulis dengan sangat liris, api, tenang gitu ya. Meskipun kadang memang ada simplifikasi ya. Oh itu ya. Iyalah, kalau mau diteliti satu persatu. Tapi overall ya menurut saya, jujur aja banyak dulu orang yang berlangganan Tempo membuka dari halaman belakang. Ya. Mau membaca catatan pinggir dulu gitu. Ya itu karena kalau menurut aku kebetulan aku kan ngasih pengantar itu yang nomor berapa itu ya keren juga ya. Oh tuan guru. Iya mas. Iya. Berarti setara dengan ini siapa Pak Geraf itu? Ya. Yang ada kan dulu setara itu karena jasa baik teman kita tadi ini. Ya, gitu yang jilid volume berapa? Jilid berapa? Jilid berapa ya? Lupa kalau jilid berapa itu. Aku ingat jumlah honornya aja sih. Wah lumayan ini. Ya, tapi udah lewat yang kelima kan? Oh sudah di atas 10, di atas 10 sudah. Oke. Kelihatannya GM juga diberi pengantar atau tidak nggak penting-penting amat. Nggak penting lah. Enggak, karena kumpulan esai yang seperti itu memang harus dikerangkai sih. Harus ada yang membaca untuk mengantar. Kan banyak orang mau, wah itu cuma bisa mengutip. Bagi saya sebenarnya justru kemampuan dia mengutip itu adalah kemampuan dia membaca sebenarnya. Menguras ini bacaan kan sebenarnya. Itu tidak mudah dan tidak setiap orang bisa. Gitu. Pada masanya sebenarnya tulisan catatan pinggir itu banyak memberikan rekomendasi buku bacaan. Betul. Nah, itu yang saya tahu pertama ada Don Quixote atau apa tuh bacanya. Iya, betul. Itu ya dari catatan pinggir gitu. Nah, itulah kurang lebih kayak gitulah sebenarnya yang jadi lebih kesan yang saya tuliskan itu. Ketika pertama kali berkenalan dengan tulisan itu gitu. Wah, ternyata tulisan itu bisa jadi seperti panggung teater ya, indah sekali gitu loh. Ternyata tulisan itu kalau kita rancang dengan baik, kita susun dengan baik, bisa jadi pertunjukan musik yang indah gitu loh. Kan kalau kita baca itu, karena itu orang semua mungkin suka gitu loh. Meskipun belum tentu paham dan mungkin memang juga sulit dipahami gitu kan gitu ya. Ya karena memang tidak ada konklusi di situ. Mungkin bahkan nggak ada premis. Ya. Saya terserah lah teman-teman ya. Yang justru unik dari catatan pinggir menurut saya ada banyak tulisan yang nggak ada premisnya. Dan kalaupun ada premisnya tidak ada konklusinya, tidak ada jawabannya gitu. Dia hanya memaparkan saja. Tapi ini sama juga Mas Tut ya dengan Pram sebenarnya. Aku baru tahu bahwa ketika tadi malam kumpul dengan teman-teman ini ada menjual clipping Pram. Ternyata Pram itu juga banyak sekali menulis esai yang bagus-bagus menurutku juga dan orisinal gitu loh. Gagasan-gagasan kebudayaannya. Nah, dan kemampuan Pram juga mengumpulkan bahan-bahan sejarah ya, lalu kemudian membuat sejarah-sejarah alternatif ya, misalnya kayak sejarah sastra itu kan dia membikin sejarah yang sifatnya alternatif kan sebenarnya, yang kemudian ditiru oleh Bakri Siregar kan dengan sejarah sastra Indonesia. Dia lalu memperkenalkan yang Haji Mukti itu kan sebenarnya karya-karya yang nggak pernah disebut di dalam kesusastraan Indonesia resmi kan. Nah itu juga hal yang menurut aku mengagumkan. Nah, kalau kita mau kembali ke ini, kita memang butuh manusia-manusia yang seperti Pram gitu ya, seperti GM ini gitu ya. Lepas kita setuju atau tidak dengan aspek-aspek pemikirannya gitu lah. Nah itu, karena tidak banyak orang dengan kemampuan seperti ini, ya kan?
tidak banyak gitu. Betul. Memang kayaknya kecerdasannya juga di atas rata-rata. Di atas rata-rata gitu loh. Juga kemampuannya untuk mengendalikan diri dan terus berkarya. Saya kira itu juga hal lain yang atau dalam bahasa yang lain tuh daya tahan untuk berkarya ya. Iya. Gitu. Konon bahkan ini saya nggak tahu kan Anda yang kenal Pak Gunan Muhammad gitu. Pak GM itu konon kalau lagi membaca nggak mau diganggu gitu. Ini jadwal saya membaca gitu. Macam-macam nggak mau diganggu, ada lagi yang lain yang nggak mau diganggu. Kalau yang lain itu masalahnya tidak membaca, jadi bukan nggak mau diganggu, tidak membaca, jadi nggak mau diganggu. Pram kan suntuk dari dulu dengan clipping yang sekarang menjadi mungkin etos kerja dari kawan kita Muhyiddin M. Dahlan gitu ya. Emang kerjanya mengclipping gitu. Betul. Jadi itu kan butuh stamina yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa gitu. Nah, Mas Salim sendiri apa yang belum ditulis ini? Wah. Puisi pasti udah lah. Nanti ya. Terbitin mojok ya nanti ya. Kalau esai dan cerpen udah banyak bukunya. Enggak lah. Saya kan nulis tuh menyesuaikan aja. Wah, menyesuaikan. Semenjana lah. Saya itu nggak pernah punya pikiran macam-macam, obsesi itu enggak. Nulis aja. Yang baca istri saya dan anak saya, bagi saya udah selesai pekerjaan saya. Enak sekali hidup Anda ya. Enak lah. Terbit ke dewe, ditulis dewe, diterbit ke dewe, dituku dewe gitu. Dikeploi koncone dewe. Enggak lah, tapi bukunya yang Gus Dur Sang Cosmopolitan udah cetak ulang itu. Berapa kali tuh? Iya, kadang-kadang saya buka ini, ada royalti ya dari Mojok ya. Keren juga Mojok ini. Gitu. Iya, itu biasanya ada email Pak Eko kan, biasanya Pak Eko kan itu kan. Wah, kalau Eko ini berarti pasti ini royalti. Berat. Oke Mas, yang terakhir ini, Mas, Anda kan sering mengunjungi situs-situs tua. Punya klub namanya apa? Bol Bruto ya. Ya, tapi sudah nggak aktif itu. Ya apapun lah itu. Nggak, kenapa sih seneng kayak gitu Mas? Ya seneng aja. Kayak maksudnya jawaban intelektual ya seneng aja, rasa wawancara. Ini kan susah kalau orang kalau orang menceritakan kenapa dia senang, itu sebenarnya kehilangan kesenangan itu. Ya, setidaknya sebagai seorang intelektual bisa mendeskripsikan lah, menarasikan kenapa kira-kira punya kesenangan semacam itu. Ya, saya naluri aja. Misalnya begini, saya kok pingin lihat candi-candi. Jadi hampir seluruh candi di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga ada candi ya. Saya pernah kunjungi, saya lihat gitu. Sebenarnya saya membayangkan di sana apa yang terjadi ya, kok bisa terjadi transformasi yang luar biasa gitu loh. Dari Hindu Buddha ke Islam gitu ya. Karena memang perpindahan era itu kalau ada sejarawan UGM bilang itu memang daerah yang sangat terbatas bahan-bahan sejarahnya. Jadi tidak seperti misalnya di Turki ya, itu kan era yang kurang lebih sama sebenarnya. Betul. Ya, tapi proses perpindahan itu, konversi itu di kita catatannya sangat kurang gitu. Di Turki ketika Turki Utsmani merebut Konstantinopel itu banyak sekali buku ya, dan penjelasannya sangat masuk akal gitu. Jadi misalnya saya membaca 2 atau 3 buku tentang bagaimana Konstantinopel direbut ya. Itu memang soal perebutan dalam arti karena kemajuan ilmu pengetahuan, karena waktu itu memang Turki Utsmani memiliki meriam yang paling besar waktu itu gitu. Kemudian disiplin tentaranya juga tinggi gitu. Di sisi yang lain dan memang manajemen pasukannya yang bagus kan. Iya, luar biasa gitu. Jadi di sisi yang lain kan perpecahan gereja timur dan gereja barat kan, Konstantinopel dengan ini kan. Nah, waktu Turki itu diserbu, sebenarnya satu-satunya yang bisa menahan dan bisa menantu belum tentu bisa menghancurkan juga itu Venesia kalau menurut
itu. Tapi karena Venesia waktu itu hanya bisa diperintahkan oleh gereja Katolik Roma. Dan Katolik Roma tidak menginginkan itu, akhirnya kan bisa direbut. Jadi penjelasannya ini. Nah di Indonesia kan tahun-tahun itu nggak ada. Jadi lebih banyak soal wali yang bisa terbang atau apa segala macam ya. Yang itu kan paradoks sebenarnya. Dengan kita sekian tahun dijajah segala macam gitu loh ya. Nah, jadi Bombian kabeh kelondo disantet ya, rampung urusannya banyak ya. Jadi keliling-keliling ke situ tuh sebenarnya lebih melihat ini. Oh, kenapa ya? Apa yang terjadi ya sebenarnya gitu loh. Itu. Jadi tidak menjawab semua kekepoan sejarah itu sebenarnya. Jadi itu melihat-lihat yang lama itu. Mas pernah yang ke Jambi nggak yang sekarang lagi di apa tuh? Pernah. Direkonstruksi atau apa istilahnya yang paling tepat? Ya sekarang kan sedang direkonstruksi lagi ya karena memang banyak gitu ini. Aku belum pernah ke sana. Bener nggak itu luar biasa Mas? Luar biasa itu. Daerahnya aja sangat luas sekali. Masih banyak gundukan yang diyakini memang itu juga candi gitu ya. Dan ini kan justru karena temuan yang menghubungkan karena ada Atisa itu. Atisa itu seorang pembaharu Buddhis di Tibet gitu. Yang belajar di Jambi itu gitu. Nah, ketika dia itu pulang, Jambi apa nama ininya? Muaro Jambi. Muaro Jambi ya. Kan itu luas di pinggir sungai apa itu ya, lupa aku sungainya. Nah, memang Batanghari bukan? Batanghari ya. Jadi itu luar biasa memang luas, bukan jadi kayak komplek. Sehingga ada yang mengatakan bahwa itu memang perguruan tinggi Buddhisme zaman itu gitu. Nah ini diantaranya diketahui karena Atisa yang pembaharu Buddhisme di Tibet itu ternyata belajarnya di Muaro Jambi. Tempat dia belajar Budanya sudah hilang gitu loh. Tapi dia sendiri mengembangkan Buddhisme di Tibet itu gitu. Jadi itu memang luar biasa gitu. Nah kita yang tidak tahu itu kan kenapa kok itu kebudayaan Hindu-Buddha yang sangat luar biasa itu bisa sirna ya gitu di Nusantara ya gitu. Nah sisanya kan memang candi-candi gitu. Banyak hal yang menarik lagi misalnya begini, kenapa ya candi-candi itu nggak ada di pantai utara misalnya? Relatif kan tidak ada ya. Rembang, Pati itu kan jarak nggak ada. Ada 1-2 yang tapi kan tidak yang gigantik gitu, yang besar gitu kan. Hampir tidak ada kan? Kayaknya malah nggak ada Mas. Iya. Tapi bisa jadi ada. Cuman karena proses Islamisasi di sana memang udah hancur gitu loh. Nah, candi-candi yang ada di pedalaman itu kan memang karena ini Islam tidak sampai ke sana, tapi juga karena diselamatkan oleh bencana alam. Beberapa candi misalnya kayak Candi Uwi ini kan dia tidak hancur sama sekali karena bencana alam. Ada lagi candi saya lupa candi apa di sini yang relatif seluruh propertinya masih lengkap itu karena memang tidak sempat disentuh oleh siapapun karena dia tertutup abu tanah gitu diselamatkan oleh itulah itu. Nah seperti itu gitu. Nah kembali kita ke Pram misalnya. Kalau kita baca Pram Arus Balik, Pram sangat menjelaskan itu bahwa Islam banyak sekali menghancurkan candi-candi gitu. Di dalam ini loh ya. Nah ini penting ini. Karena ini banyak sebenarnya orang mengatakan bahwa Pram itu agak hostile terhadap Islam. Ya agak memiliki sentimen tertentu terhadap Islam. Saya kira enggak. Saya mau mengatakan enggak. Dalam arti dia sebenarnya memang kritis gitu. Jadi kalau kita mau kembali ke Pram, menurutku ada 3 kata-kata kunci memahami Pram di dalam konteks perkembangan kebudayaan masa depan gitu. Dia pertama memang anti feodalisme. Ya, dia percaya pada yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, Pram lah saya kira salah seorang pengarang Jawa yang tidak memuja Jawa. Gitu. Oh ya, bahkan sangat ngomong bahasa Jawa aja nggak mau. Ya, itu kan. Jadi dia anti feodalisme, dia sangat percaya dengan ilmu pengetahuan. Di tetralogi kelihatan sekali itu gitu. Dan dari segi itu saya kira Pram lah makanya pengarang Jawa yang sangat tidak memuja-muja Jawa gitu ya. Pengarang Jawa yang lain kan punya kecenderungan ya memakai Jawa itu, memujanya gitu ya, mengagungkannya, menguri-urinya dan sebagainya. Gitu. Bahkan cenderung mengkritik keras kan. Nah, sebenarnya dalam konteks ini dia bicara tentang Islam itu gitu.
Oke. Karena di dalam Islam itu dia juga melihat ada unsur feodalismenya kayak gitulah. Oke. Jadi kalau misalnya orang nih ribut-ribut soal Habib ya, ya kan banyak orang Habib. Pengkritik Habib yang paling penting itu Pram sebenarnya. Karena tokoh yang dia karikaturkan sedemikian rupa di dalam Arus Balik itu kan Habib Al-Musawa itu kan namanya. Jadi kalau mau siapa pengkritik Habib ini? Itu Pram itu loh gitu. Ya kan gitu kan sebenarnya itu. Nah itu yang saya kira kalau kita bisa melihat itu tuh pentingnya Pram sebenarnya. Itu baru 2 Mas, ilmu pengetahuan. Ketiga ini aja podcast yang akan datang. Saya tambahin yang ketiga. Percaya dengan kekuatan maritim. Kalau menguasai maritim itu menguasai kebudayaan, menguasai perekonomian. Iya betul. Jadi Pram yang saya kira menjelaskan ulang betapa kita itu sebetulnya hebat dulu itu karena penguasaan kemaritiman kita. Iya. Gitu ya. Dan ketika kita kalah, kitalah yang memunggungi maritim gitu ya. Kekalahan kita kan kemudian kalau dalam tesis di dalam ceritanya Pram kan, ya kita kemudian harus pergi ke pedalaman karena kalah bertarung di lautan kan. Barang siapa yang kehilangan air akan kehilangan darat kata dia itu. Barang siapa yang kehilangan air akan kehilangan darat. Itu Pram. Ya, itu dia harus balik. Kurang lebih ada kalimat yang seperti itulah ya. Iya. Oke, Mas Hairul Salim. Terima kasih banyak sudah 1 jam. Oke, terima kasih. Guru. Nah, ini buku terakhirnya belum. Buku terakhir yang mau terbit. Itu sudah lumayan yang memesan lah ya. Alhamdulillah. Bisa lebaran lah ya. Judulnya biar ini teman-teman. Judulnya apa? Itu. Karena saya mau pesan ternyata masih pre-order. Jadi saya mau hadirkan bukunya nggak bisa tadi. Iya, memang. Apa judulnya? Khotbah sayur bening sebenarnya. Khotbah sayur bening. Cerita pendek ya? Enggak, jadi ya cerita-cerita bukan materi khotbah. Ya saya sebenarnya cerita misalnya kenapa khotbah itu sih nggak pernah bawa puisi gitu loh. Khatib tuh kenapa sih nggak pernah mengutip puisi gitu. Kenapa misalnya? Saya ringan juga. Tapi cerita dari segi pengkhotbah. Kenapa? Jadi sorry saya potong. Jadi buku ini nanti bisa dipakai untuk khotbah Jumat. Bisa juga, tapi juga bisa enggak gitu loh. Karena misalnya kenapa sih khatib itu nggak pernah membawa cerita wayang ke panggung ke podium khotbah. Padahal kita percaya bahwa wayang itu diciptakan para wali gitu kan. Kayak gitu-gitulah ya. Padahal banyak dari cerita wayang yang juga menarik diangkat ke ini kan. Kemudian soalnya khotibnya Muhammadiyah. Atau ya misalnya ada cerita tentang ya ini di spill sedikit misalnya seorang tukang khotbah diundang ke khotbah di masjid di mall gitu kan. Anak istrinya ikut tekor ternyata gitu loh. Setelah dicek lah ini kok habisnya segini, amplopnya kok segini ya sebenarnya cerita kayak gitulah ringan kan. Saya kan meniru Mas Tutut kalau malam tuh nulis apa aja yang keluar di kepala gitulah ya. Berarti itu belum pernah sebelumnya di ini? Belum. Memang sengaja disimpan untuk buku itu. Sebagian kan kadang-kadang gue tulis di Facebook, tapi kan enggak. Ya kan terus kemudian ditulis ulang lagi, diperbaiki ya. Oke. Cari khotbah sayur bening. Ya. Kumpulan esai. Iya. Atau kumpulan khotbah Jumat. Ya enggak, kumpulan esai itu. Kumpulan esai ya, bukan kumpulan khotbah sayur bening, betul kan? Diterbitkan oleh penerbit Gading. Iya. Tulis sendiri, itu ke dewe. Sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Makasih Mas.